Setelah sekian lama memperhatikan ya, walaupun cuma dari kalangan awam kayak saya ini, atas polemik nasab dan segala macam statement lah yang gak karu-karuan dari pihak Mbak Alwi ya. Mbak Alwi itu dari tokoh-tokohnya lah, karena aku nggak akan ngomongin soal orang-orang yang bikin konten di YouTube, karena kadang tulisannya juga nggak sesuai juga, kadang video-video dipotong-potong juga gitu. Jadi aku tokohnya aja. Kalau dari secara ketokohan gitu ya, seharusnya ya masyarakat ini bisa melihat, menilai gitulah. Yang katanya cucu Nabi itu ngomongnya kayak apa, statementnya kayak apa, kemudian trik-triknya itu loh kotor. Dan sebenarnya untuk orang awam sepertiku pun juga bisa melihat hal itu bodoh, tapi kenapa masih banyak yang percaya gitu. Tapi untuk hal ini saya ingin berpendapat bahwa tidak bisa sepenuhnya kita menyalahkan para kalangan Mbak Alwi ini, karena apa? Masalahnya bukan di situ sebenarnya kalau tak perhatikan, tapi justru di kalangan pribumi Nusantara. Tapi pribumi Nusantara yang membuat itu sulit, karena nggak mungkin Mbak Alwi bisa seperti itu tanpa dukungan dari orang-orang yang punya kepentingan seperti Buya Yahya lah. Kalau aku sih bilangnya buaya lah, itu buaya. Aku nggak apa-apa masalah buaya Yahya mau marah sama aku ya los, tapi buaya Yahyanya yang marah. Kemudian dari Abdul Somad, Miftahul Ahyar, Miftahul Ambyar, uteknya ambyar, Gus Kausar, Gus Miftah, terus Fahru Roji, kemudian Idrus Romli, Wafi, Jaini. Itu loh yang membuat sulit, karena dukungan tokoh ini juga, tokoh-tokoh ini yang menurut aku uteknya nggak kepake. Walaupun aku tahu mereka lebih pinter, tapi nggak dipakai sama dia. Kecerdasannya itu nggak dipakai. Karena apa? Kecerdasan intinya yang dia gunakan yaitu untuk kepentingan pribadinya, yang entah itu apa. Aku nggak berani ngomong itu kepentingan duit atau kepentingan hubungan atau kepentingan apapun itu. Yang pasti utek mereka nggak berjalan dengan secara sehat gitu loh. Karena fakta-fakta di lapangan ya maaf, bukan cuma hanya di YouTube loh, di dunia nyata juga seperti itu. Para kalangan Mbak Alwi ini memang seperti meneruskan agenda penjajahan. Tapi ya itu tadi, nggak perlu kita menyalahkan sepenuhnya kepada Mbak Alwi, karena Mbak Alwi nggak akan bisa seperti itu tanpa dukungan. Dia juga pasti melempem. Adanya Mbak Alwi sampai sekarang masih suka muter-muter omongan karena merasa ada yang mendukung. Yang mendukung ini penjilat-penjilat dari negeri sendiri ini, kayak Arya itu. Kalau Arya malah si hombreng itu, kata TIJ si hombreng. Ya kalau aku sama sekali udah nggak respect sama sekali ya. Walaupun aku orang bodoh, mungkin Arya lebih pintar, tapi ya buat aku nggak ada guna lah gitu. Awal-awal sih aku agak sedikit respect lagi, masih konfliknya soal politik, soal ke-NU-an, aku masih respect sama Arya itu. Pemikirannya mungkin masih bisa dipakai dan dikatakan sehat pendapatnya. Kalau untuk saat ini terkait polemik nasab kadang-kadang main ketawa gitulah. Orang-orang yang katanya tokoh beragama, tapi kok aku aja yang orang nggak ngerti kitab, nggak ngerti apa-apa loh, akalku masih bisa mikir itu mana yang baik, yang benar, yang tulus itu kan juga ya, walaupun nggak bisa dilihat secara ininya kan bisa dirasakan. Dan terlebih lagi dari Kiai Imad itu kan banyak bukti-bukti yang nggak bisa dijawab. Mana yang katanya bisa jawab? Mbak Alwi itu mana bisa jawab apa? Selain gedebus itu nggak ada. Dan aku yakin untuk para kayak Wafi, apalagi Wafi itu anak muda yang masih seharusnya masih sehat, masih seger utaknya, itu pasti tahu lah yang namanya ilmiah.
nggak kayak orang bodoh seperti itu orang pintar. Jaini itu orang pintar itu, apalagi kayak Miftah itu. Miftah itu kan pintar banget kalau bikin quote juga kan keren dia itu, kiai quote. Ya intinya itulah mungkin kalau menurut aku ya dari pribuminya sendiri. Nah kesadaran pribumi ini yang sedang dinanti. Dan buat Kiai Imad terus jangan berhenti, karena yakin kalau sesuatu yang benar, jangan pernah bosan untuk menyerukan. Jangan sampai kebenaran itu dianggap satu kebohongan karena kehabisan energi. Jangan habis energi, teruslah. Dan aku yakin akan semakin banyak orang-orang yang bisa disadarkan untuk berpikir tentang bukan hanya Islam, tapi juga negeri ini juga perlu diselamatkan dari penjajahan spiritual. Aku kadang-kadang ya ada emosi juga, kadang-kadang juga ya gimana, memang sudah seharusnya mungkin seperti ini untuk membuat suatu perubahan yang baru dan yang jauh lebih sehat untuk ya pribumi Nusantara, untuk semakin cerdas lah. Walaupun yang namanya orang bodoh nggak akan pernah hilang, penjilat nggak akan pernah habis, penjilat nggak akan pernah habis, dan penjilat nggak akan pernah punya rasa malu. Meskipun dia itu ditokohkan, tetap mentalnya penjilat ya tetap menjilat. Karena apa? Memang nyalinya nyali penjilat. Mungkin juga keturunan penjilat gitu, mungkin loh ya. Terserah, saya ini dianggap marah yo boleh, enggak yo boleh. Wong aku juga yo biasa-biasa saja. Artinya ini cuman masalah ungkapan saja. Pemikiranku ya itu. Kalau habis yang membela, kaum Bali juga enggak akan punya nyali. Masalahnya akan terlalu banyak orang-orang bodoh dan orang-orang yang punya kepentingan. Orang-orang yang punya kepentingan. Itu saja. Terima kasih.